Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, serampangan dalam menjatuhkan vonis kafir kepada negara. Nah, ini dari sini nih, muncul bentuk-bentuk radikal lain. Bahwa negara ini tidak syah. Ada sebagian lagi, kalau dia lihat presidennya, wah ini kayaknya nggak cocok ini. Dia keluarkanlah hukum, boleh memakzulkan presiden. Saya heran juga ketika baca berita itu ya. Dari salah seorang tokoh agama terkenal di Indonesia. Boleh memakzulkan presiden. Apa ceritanya? Nukil lagi. Bahwa itu adalah pendapat Mawardi. Ajib saya bilang. Dari mana bisa dia pahami? Dari pendapat Imam Al-Mawardi. Ya. Dari buku-buku beliau yang terkait dengan masalah ahkamus sultaniyah, kepemimpinan, masalah politik syar'i. Ya. Apakah yang secara khusus ataupun yang beliau sebutkan di dalam buku-buku beliau seputar fikih, itu tidak bisa dipahami seperti itu. Sebab Imam Al-Mawardi itu sama dengan imam yang lainnya. Tidak ada silang pendapat terkait dengan masalah hak-hak pemerintah yang saya sebutkan tadi. Kok bisa menisbatkan boleh memakzulkan pemerintah, katanya gara-gara dia tidak menepati janji. Tidak amanah. Ya. Berbohong. Ya, bahasa-bahasa lainnya, kamus-kamusnya ini kalau kamus seperti ini kan harusnya perlu dibahas. Itu kan data dari dia. Orang lain belum tentu menilainya seperti itu. Dan itu perlu pembuktian. Kan begitu. Yang jelas hal-hal itu anggaplah terjadi. Itu namanya dosa-dosa. Bukan hal yang mengeluarkan dari Islam. Bukan hal yang mengafirkan. Itu perintah Nabi dalam hal itu. Kita disuruh bersabar. Tidak boleh memakzulkan. Menurut kesepakatan ulama. Jadi keluar dari kesepakatan ulama. Hal yang dimaklumi dalam hal ini. Itu bisa membawa generasi muda kepada sikap ekstrim. Coba bayangkan ya, ketika itu muncul dari seorang tokoh yang dikenal, ya, didengar, kemudian didengar oleh banyak anak muda. Bisa dibayangkan akibat dan bahaya yang terjadi di belakangnya. Dan itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jadi jangan serampangan menjatuhkan vonis. Ya. Atau negara ini negara kafir misalnya. Karena negaranya pertama dia bukan negara Islam. Terus yang kedua kepala negaranya ini tidak syah sebagai pemimpin. Ya. Dia bangun hukum-hukum. Akhirnya dia vonislah ini negara adalah negara kafir. Ya. Ini pemerintahan yang kafir. Ada yang ekstrim lagi dia kafirkan semuanya. Dari presidennya. Sampai tukang sapu di kecamatan saya dia kafirkan. Kenapa tukang sapu juga kamu kafirkan? Karena dia tolong menolong dengan orang kafir. Ya. Tolong menolong dengan orang kafir artinya dia setuju dengan kekafiran. Siapa yang dia kasih keluar kaidah. Siapa yang tidak mengafirkan orang kafir maka hukumnya dia juga kafir. Nah, itu antik itu. Akalnya orang-orang radikal itu kayak gitu modelnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini kekeliruan-kekeliruan. Muncul akarnya karena keliru di dalam memahami jamaah dan negara itu tadi.